Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini Bukhari 382. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, kuntu anamu baina yaday Rasulillah wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada wa mazani faqabattu rijlayya fa idza qama basattuhuma qalat wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Luar biasa rumah tangga Nabi ini sakinah mawaddah warahmah, semakin Masya Allah menyenangkan. Betul-betul rumah tanggaku adalah surgaku. Nabi itu sholat malam. Maka ketika hendak sholat tahajud, hendak sujud, karena Siti Aisyah seperti tidurnya jenazah di depannya itu melintang. Kalau Nabi hendak sujud, maka ditowellah badan Siti Aisyah. Tentu yang ditowel itu kainnya, tapi terkena badannya gitu kan. Sehingga Siti Aisyah paham. Lalu kakinya dilipat untuk Nabi sholat. Karena rumah, apalagi kamar Nabi itu sangat kecil. Nabi ini kaya luar biasa, tapi hidupnya sederhana. Karena waktu itu terlalu banyak orang yang perlu bantuan kepada Nabi. Fa idza qama basattuhuma. Jadi tidak seperti kata orang lalu marah-marah karena rumah tangganya misal belum bisa mengikuti setiap detik ketika mereka hendak sholat malam, dan tidaklah. Kalau Nabi khawatir istrinya capek atau sakit atau terlalu ngantuk dan lain sebagainya, Nabi mah sholat aja. Itu diantaranya. Syukur kalau misal sama-sama sehat, sholat bersama. Bukhari 3382 sampai 384, 508 sampai 519, 997, 1209, 6276. Di Bukhari 387 sama saja kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli wa hiya bainahu wa bainal qiblati ala firasyi ahlihi itaradal janazati. Lalu yang terakhir Bukhari 385, masih ada lagi. Kata sahabat Anas bin Malik, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yad'u ahaduna tarafat thawbi min shiddatil harri fi makanis sujud. Kita dulu kalau waktu dhuhur musim panas, kita itu kalau sujud pakai sejadah. Jadi boleh pakai sejadah, boleh langsung sujud ke tanah, ke ubin, boleh di mana saja lah, sama-sama benar. Bukhari 542 juga, 1208 juga. Fayakhudhu ahaduna al-hasa fi yadihi fa idza barada wada'ahu wa sajada alaih. Ada yang sholat dia bawa batu. Kenapa bawa batu? Karena tempatnya panas sekali. Jadi nanti sujudnya ke batu. Jadi terserah mau sujud ke apa kayak terserah. Yang penting sholat sujud. Meskipun ada yang beranggapan bahwa sujud di batu itu kalangan tertentu. Kalau untuk kami pribadi, kami tidak maulah mengotori hati, perasaan, dan lisan kami dengan dugaan-dugaan yang kurang pas kepada orang lain. Mendingan mari kita fastabiqul khairat, sama-sama sholat, bagaimana teknisnya masing-masing. Baru kalau mereka perlu contoh, perlu bantuan, perlu doa, kita bantu, kasih contoh yang baik. Daripada kita cari musuh, menilai orang, dan lain sebagainya. Di sisa umur, mendingan dicari yang enak-enak aja lah. Wa huwa ayyakuna mimma yataharraku bi harakatil musalli wa laysa fil hadithi ma yadullu alaihi wallahu a'lam wa fihi jawazul amalil qalil fi sholati wa mura'atil khusyu'i fiha. Bagaimana kalau sholat kita sujud ke sesuatu yang apabila kita bergerak, yang kita sujud itu bergerak, enggak apa-apa, yang penting enggak berlebihan gerakannya. Boleh dalam sholat itu bergerak sedikit, yang penting harus tetap menjaga khusyuan sholat kita dan gerakan kita. Lianna dhahira anna sani'ahum dzalika liizalati tashwisi al-aridi min hararatil ardi. Kenapa kita sholat ada yang pakai batu, ada yang ke sejadah segala macam untuk menghilangkan gangguan yang datang yang dapat mengurangi konsentrasi kekhusyuan kita. Karena kalau kita sujud langsung ke tanah, sedangkan tanah atau ubinnya panas, maka kuranglah terganggu kekhusyuan kita. Maka bagus, apa saja yang kita lakukan dalam sholat apabila itu menambah kekhusyuan, maka itu bagus. Seperti apa? Di tempat sholat kita, di rumah, di masjid, di mushola, ada AC misal. Bersih, harum, itu menambah kekhusyuan, bagus itu.
daripada kita sholat di tempat yang kotor, jorok, bau, panas misal. Wa fihi taqdimudz dzuhri fi awalil waqti wa dhahirul ahaditsil waridati fil amri bil ibradi kama sayati fil mawaqiti yu'ariduhu faman qala al ibradu rukhsah fala iskal wa man qala sunnah fa imma ayakula taqdimu al madhkur rukhsah. Lalu yang terakhir hadis Bukhari 386. Sa'altu Anas ibn Malik, seorang bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaihi? Qala na'am. Apakah Nabi pernah sholat dengan memakai sepatu? Nabi pernah memakai sepatu atau sandal. Yang penting sepatu dan sandalnya itu diyakini bahwa dalam keadaan bersih dan suci. Banyak di Amerika, di tempat-tempat mayoritas orang non-Islam, umat Islam itu kadang-kadang tempat sholatnya jauh dan darurat dan sebagainya. Kadang-kadang mereka sholat aja di kantornya yang sempit atau di tempat umum, di jalan dengan pakai sepatu. Kalau sepatunya dilepas khawatir hilang atau repot dan sebagainya. Bahkan ada yang sholat dalam keadaan tertentu seperti di Taiwan dan lain sebagainya. Ada yang katanya sholat sampai di kamar mandi. Karena tidak diberikan waktu dan tempat untuk sholat. Ya, maksudnya jangan dibayangkan kamar mandinya seperti kamar mandi kita yang jorok, sempit. Itu kamar mandi seperti di hotel-hotel atau di supermarket yang besar, mall-mall. Itu kan luas, ada di tempat yang agak jauh. Nah, di situ bisa. Kalau kering, suci, bersih bisa. Karena darurat. Justru itu yang membedakan antara kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak mau sholat dengan kedua sandalnya, sepatunya. Umat Islam boleh. Tapi ada orang yang sholat itu semacam di gereja, pakai jas, pakai sepatu, ya nggak ada masalah. Cuma bedanya kalau umat Islam boleh pakai sandal, pakai sepatu kalau yakin betul. Di Mekah, di Madinah ada orang itu yang seperti kaos kaki tapi dari kulit. Jadi sepatunya ada dua. Yang penting tidak bermaksud menginjak-injak atau mengotori masjid. Jadi mahmulun alama idza lam yakum fihi ma najasah. Khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala hifafihim. Itulah barangkali bermanfaat hadis Bukhari 386 5850. Yang kami sampaikan materi ini dari Bukhari tadi 382 sampai Bukhari 386, Fathul Bari juz 1 halaman 647 di sebelah kiri bawah sampai 651 di sebelah kiri di tengah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.